Oke, silakan duduk. Saya tanya dulu sekarang sebelum saya masuk ke materi ini. Siapa di antara Anda yang yakin seyakin-yakinnya bahwa hidup Anda akan berubah dari bisnis ini? Yakin seyakin-yakinnya ya? Bener? Tepuk tangan dulu buat Anda. Ya. Pertanyaannya, gimana caranya bikin downline Anda atau bahkan prospek Anda untuk sama yakinnya seperti Anda? Kalau bisa lebih yakin daripada Anda. Bayangin kalau Anda punya 10 downline, 10-10-nya keyakinannya seperti seorang Louis Tendean, apa yang terjadi? Iya, tidur pun Anda akan tersenyum, bener. Cobain aja kalau nggak percaya. Oke? Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda, kita akan mengeksplorasi sesuatu yang namanya paradigma. Ya, paradigma ini sering kita lihat kata-katanya di koran, paradigma apa sih paradigma gitu ya. Kita lihat ya dengan dalam perjalanan 1,5 jam ini. Saya akan mengajak Anda untuk melintasi waktu dan ruang untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Ngomong-ngomong, ternyata sekarang telah ditemukan ya sebuah alat yang bisa membuat Anda untuk melihat tembus tembok. Mau punya alat seperti itu? Mau. Ya, udah ada ternyata. Dengan kemajuan teknologi ternyata sekarang sudah ada benda, ya sudah ada satu alat yang bisa membuat kita melihat tembus pandang. Anda tahu alat apa itu namanya? Adalah kaca. Ya. Biasanya waktu kita mendengar sesuatu, langsung pikiran kita tuh udah kebawa rumit gitu loh. Ya, waktu saya bilang ada alat yang bisa bikin kita lihat tembus pandang. Suara-suara dari yang keluar, enggak mungkin, mana ada. Ya, atau mungkin ada yang sangat positif, wah luar biasa, bener ya. Ternyata zaman yang di film-film masa depan tuh udah kejadian, kita bisa lihat. Ya, wah udah mikirnya aneh-aneh, atau yang mikir, oh mungkin tuh sinar X yang diperkuat berapa kali lipat. Enggak, kaca. Yang siapa di rumah Anda juga pasti ada. Seringkali kita melihat segala sesuatu dengan begitu kompleks, padahal sebetulnya segala sesuatu itu sederhana, asal kita melihat dengan cara yang tepat. Ya, nah ada sebuah cerita yang sebetulnya cerita klasik, Anda pasti udah pernah dengar, saya ceritain ulang ya buat Anda ya. Ada seorang kapten kapal, ya kapten kapal ini sedang membawa kapalnya malam-malam. Ini bukan Titanic, Titanic sudah tenggelam, kapal yang lain, ya kapal besar. Nah si kapten itu kan biasa ya, kalau kapten itu nggak pegang kemudi, ya pegang kemudi lah koda dan kelasi-kelasinya. Kapten tuh ngopi. Lagi ngopi-ngopi gitu, tahu-tahu ada kelasinya datang. Terus dia bilang, kapten, di arah depan kita itu ada sebuah kapal dalam arah tubrukan dengan kita. Wah kaget si kapten, kopinya cepat disimpan, terus dia ngomong, wah gila ini kapal kecil sebenarnya. Dibanding kapal dia, gede sekali itu kapalnya ribuan kapasitasnya, itu kapal kecil. Nekat-nekatnya motong jalur saya, padahal jelas-jelas ya di jurnal pelayaran ini jalur saya, itu nggak benar itu kapal, dia bilang gitu ya. Langsung dia buka radio, dia kontak, hei, dia bilang ke sana, kamu sekarang ada di depan jalur saya, segera berbelok 20 derajat ke kanan. Dapat balikan jawaban, dia bilangnya apa? Betul, kita ada di jalur tabrakan, segera Anda 20 derajat ke kanan. Dijawabnya gitu. Oh kapten ini kesel. Loh gua yang suruh lu belok malah lu suruh gua balik belok katanya. Ya, kesel kan dia. Terus dia bilang gini, ini kapal besar. Ya, kapasitasnya 5.000 penumpang. Segera berbelok 20 derajat ke kanan. Ya, di situ dijawab. Di sini cuma ada 3 orang. Anda yang belok 20 derajat ke kanan. Tambah kesel. Kurang ajar. 5.000 lawan 3. Balikin lagi. Kesel kan udah bawa pangkat sekarang. Saya kapten kapal dari angkatan laut ini, dia bilang gitu. Dibalikin lagi. Saya kelasi tingkat 2, Anda belok 20 derajat ke kanan. Ngamuknya luar biasa. Ya dia bilang, langsung si kapten bilang, ya. Kapal ini dilengkapi dengan torpedo. Wah, dia bilang gitu, ya. Segera belok 20 derajat ke kanan. Udah benar-benar kesel. Di situ dijawabin, ya. Di sini dilengkapi dengan lampu mercusuar. Anda yang belok 20 derajat ke kanan. Yang terjadi si kapten langsung belok. Ngerti maksudnya? Ternyata menara mercusuar. Ya. Cerita ini menunjukkan seringkali kita tuh ngotot dengan sesuatu. Ya. Apa yang kita yakini, mungkin karena kondisi kita udah merasa begitu nyaman dengan kondisi kita ngotot harus begini. Ya. Saking ngototnya, kadang-kadang kita udah lupa untuk mempelajari segala sesuatu dengan lebih jauh. Pokoknya kita ngotot dengan apa yang kita yakini. Sampai barulah benar-benar faktanya kita lihat, baru pikiran kita terbuka. Walaupun saya kapten, ini kapal ada torpedonya, 5.000, 10.000 orang, tetap saya yang belok. Soalnya di depan tuh mercusuar. Ya mercusuar ya nggak bisa pindah, ya harus saya yang belok.
gitu ya. Nah, Anda lihat apa yang terjadi di sini. Ya, apa yang terjadi dengan si kapten kapal ini? Kenapa tadinya dia begitu ngotot, begitu dibilang di sini dilengkapi dengan lampu mercusuar, dia langsung belok. Seketika itu juga dalam hitungan detik terjadi perubahan paradigma. Terjadi perubahan pola pandangnya. Seperti itulah paradigma, saudara. Paradigma, pola pikir itu menentukan tindakan kita ke depan. Kenapa ada banyak orang waktu Anda ajak ke bisnis ini, mereka ngotot dengan pekerjaannya sekarang, mereka ngotot dengan kehidupannya sekarang. Kenapa sampai Pak Luis gemes nih bilang nih orang SMS, sibuk miskin sombong pula, yang ngotot nggak mau rubah gitu. Ya karena itu, karena paradigma mereka sekedar belum berubah. Ya sekedar mereka belum lihat pola pikir yang benar. Makanya mereka ngotot, walaupun kita kok lihat nggak masuk akal gitu, kenapa orang ini ngotot? Coba begitu Anda bisa rubah paradigma mereka, seketika itu juga mereka akan berubah. Oke. Jadi kalau mau didefinisikan, paradigma adalah cara kita memandang atau membatasi segala sesuatu yang menjadi acuan cara kita berpikir, cara kita untuk mengambil keputusan, dan bagaimana kita bertindak. Itulah paradigma. Jadi paradigma adalah program dasar yang ada di dalam diri kita, yang menentukan kita akan ke arah mana. Oke. Nah, saya kasih ilustrasi lagi gini. Coba ya, menurut Anda kalau kita bicara tentang jam, yang Anda ingat negara apa? Apa? Swiss, setuju Swiss. Ya, jadi menurut Anda Swiss adalah negara penghasil jam nomor 1 di dunia, betul? Oke, coba saya tanya. Tolong sebutkan merek-merek jam yang Anda tahu. Kira-kira dari bahasanya itu yang tadi yang Anda sebutin itu bahasa apa itu? Jepang ya. Memang betul saudara, dulu ya Swiss pernah menjadi negara produsen jam terbesar di dunia. Itu tahun 1968. Ya. Tahun 1968 Swiss menguasai 65% pasar jam dunia. Karena di orang-orang Swiss ini ya, mereka secara turun-temurun mereka mewarisi keahlian dalam membuat komponen-komponen jam. Jago sekali. Ya, bikin roda-roda kecil ya, bikin biring, wah komponen-komponen yang sangat kecil mereka ahli sekali. Nggak ada yang ngelawan di seluruh dunia. Orang Swiss nomor 1 paling jago, paling tepat. Tapi seiring dengan perjalanan waktu ternyata ya terjadi perubahan. Ini adalah menurut survei, ini adalah 2 merek yang paling disebutkan pada saat orang ditanya apa merek jam. Sebagian besar dari antara Anda pasti tadi jauh menjawab antara 2 ini, Casio dan Seiko. Ya, Jepang. Dan memang sekarang ternyata, ini bukan sekarang bahkan, tahun 1998 ya, Swiss hanya menguasai 10% pasar jam. 90% dikuasai oleh Jepang, bukan Swiss. Apa yang terjadi? Kenapa sebuah negara yang begitu kuat brandingnya, ya waktu kita bilang jam kita langsung ingat Swiss, ya, tapi ternyata hanya menguasai tinggal 10% pangsa pasar dan Jepang yang mengambil paling banyak. Sederhana, karena paradigmanya mentok, ya, karena mereka tidak mau merubah pola pikirnya. Waktu dulu ada ilmuwan-ilmuwan dari Swiss yang memperkenalkan sebuah teknologi yang namanya teknologi quartz, ya, teknologi yang bisa membuat jam bekerja enggak dengan cara roda-roda mekanik seperti dulu, ya. Jam-jam digital kita sekarang tuh dasarnya semuanya pakai teknologi quartz. Nah dulu yang menemukan teknologi itu sebetulnya bukan orang Jepang, tapi peneliti-peneliti dari Swiss sendiri. Ya, jadi mereka kan merasa negara paling hebat dalam jam. Peneliti-penelitinya bikin penelitian, gimana bikin jam yang lebih maju, jam elektronik. Nah itulah ditemukanlah teknologi quartz. Waktu dipresentasikan ya sama pengusaha-pengusaha jam besar di Swiss, mereka bilang apa? No. Ya, what is quartz? Ya, I don't understand quartz, susah ngomongnya juga katanya begitu. Ya, yang namanya jam itu ya harus ada biringnya, harus ada roda utamanya, ya, harus ada piringan mekanik yang dikasih oli. Enggak yang seperti itu. Masa jam digerakkan pakai oleh apa itu tadi namanya elektron? Dengar juga nggak pernah? No. Ya, keunggulan utama kita bukan di situ. Keunggulan utama kita di ahli-ahli kita yang jago membuat roda-roda gigi untuk jam kita. Ditolak, saudara. Yang terjadi si peneliti-peneliti itu kesal kan, udah susah-susah meneliti, nggak dipakai. Akhirnya mereka ditemui oleh pengusaha Jepang. Pengusaha Jepang tuh jago lihat peluang. Dia lihat zaman sekarang udah berubah, pasti ada sesuatu yang baru. Ya udah, saya aja yang produksi. Hasilnya kita lihat sekarang. Ya, hasilnya sekarang yang terjadi seperti ini. Perhatikan. Inilah yang disebut dengan kebuntuan paradigma, saudara. Kita terpaku dengan masa lalu, kita mungkin terpaku dengan kejayaan kita sekarang, hasilnya kita nggak mau berubah.
Karena kita nggak mau berubah, akhirnya kita ketinggalan. Ya, ada sebuah kata-kata bijaksana dari seorang mitra saya yang bilang kayak gini. Dia seorang pengusaha besar di Bandung. Sadari nggak? Sebenarnya waktu kita jalan perlahan, ya, dan kita berjalan dengan mantap karena kita merasa bahwa kita maju, kita sedang berjalan. Ya, belum tentu kita maju. Walaupun mungkin betul kita maju, tapi perlahan. Kenapa? Karena pada saat ya kita berjalan maju seperti ini, orang lain berlari maju seperti ini. Anda tahu efeknya apa? Tampaknya kita maju, tapi makin lama kita lihat punggung orang tersebut makin lama makin jauh. Kita semakin jauh ketinggalan. Dengan kata lain, kita mundur. Banyak orang yang berpikir bahwa di dalam hidupnya sekarang dia terjamin, karirnya terus berjalan, meningkat, gajinya naik. Ya, kalau kemarin gaji saya 2 juta, sekarang gaji saya 2.200.000. Yes, naik. Inflasi naiknya lebih dari 10%. Ya. Waktu dia lihat tabungannya, wah lihat saya punya uang di bank, terus bertambah, ada bunga. Makin hari saya makin kaya. Nggak sadar, ya kurs dolar rupiah pun berubah-ubah terus. Inflasinya luar biasa. Pada saat orang merasa bahwa dia dalam keadaan aman, belum tentu. Mungkin pada saat itu dia sedang berada pada tahap-tahap resiko yang luar biasa. Ya, nah inilah yang perlu kita sampaikan sama mereka. Inilah yang perlu kita ajak untuk mereka sama-sama mengerti bahwa ternyata hidup itu nggak kayak gini. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, apa yang terjadi dengan dunia saat ini? Ya, pelajaran dari yang tadi sebetulnya, kalau saja mereka mau berpikir tentang cara bermain catur, ya, kalau mereka mau belajar sedikit tentang cara main catur, ya. Mereka bisa melihat bahwa sebetulnya mereka harusnya bisa mengantisipasi masa depan. Kalau orang main catur, itu bukan cuma langkahnya sendiri yang dipikirin. Sebelum kita ngelangkah, kita mikir dulu kan langkah lawan kita akan kemana. Betul? Itu namanya antisipasi masa depan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mau melangkah ke depan, kita mengambil satu tindakan, kenali. Ya, ada 2 hal minimal. Pertama adalah situasi saat ini. Bagaimana kondisi yang terjadi sekarang. Pahami kondisi sekarang. Kemudian kedua, lihat prospeknya di masa depan kayak gimana. Ya, itu yang dilakukan pemain catur kan, dilihat biji-bijinya, ancaman yang ada, peluang yang ada, ke depannya gimana. Itu yang terus harus kita lakukan. Waktu Anda mau memilih, Anda ingin melakukan apa? Anda harus melakukan 2 hal, analisa kondisi sekarang, lihat ke depannya seperti apa. Jangan sampai Anda salah langkah. Oke? Kalau kita lihat, ya, masa lalu memang sudah berlalu, udah nggak bisa diapa-apain. Masa kini adalah akibat dari pilihan-pilihan kita di masa lalu, betul? Anda ada di sini sekarang karena beberapa mungkin sejam yang lalu Anda memutuskan untuk datang ke sini. Kalau Anda nggak mutusin datang ke sini, Anda nggak ke sini. Ya, Anda ada di sini sekarang karena Anda mengambil pilihan di masa lalu. Ya, jadi kita lihat masa kini adalah produk dari masa lalu. Kalau sekarang hidup Anda masih miskin, misalkan, itu adalah akibat dari pilihan Anda di masa lalu. Kalau sekarang Anda sudah kaya, ya, artinya Anda mengambil sebuah tindakan di masa lalu yang membuat Anda kaya. Contoh, kalau Pak Suprato memilih untuk tidak bergabung dengan Tiansi, hari ini ya Pak Suprato nggak akan ada di sini, betul? Ya. Kalau Pak Jeffrey ngambil pilihan untuk nggak mengambil keputusan di bisnis ini, milih untuk jadi mahasiswa aja, lulus dengan nilai yang bagus, hari ini dia tidak akan tersenyum seperti ini. Ngerti maksud saya? Apa yang diambil di masa lalu itu menentukan masa sekarang. Makanya buat Anda yang masih baru di bisnis ini, hati-hati. Ya, Anda sudah mengambil keputusan yang benar, Anda bergabung dengan bisnis ini. Tapi biasanya di dalam beberapa bulan ke depan ini adalah masa kritis Anda. Karena setiap hari Anda akan selalu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Anda mau nerusin bisnis ini, Anda mau bertahan terus menjalankan bisnis ini, Anda rela atau enggak ditolak sekali lagi saja, atau Anda memutuskan untuk keluar dari bisnis ini. Ya apalagi buat tadi ada yang bilang diamond or die, hati-hati. Anda nggak jadi diamond, tapi pilihannya Anda mati itu tadi. Ya hati-hati itu. Ya. Nah, kalau kita udah sadari itu, kita harus benar-benar menyadari bahwa apa yang ada di masa depan itu benar-benar ditentukan oleh pilihan kita sekarang. Makanya hati-hati sekali. Ya, kalau sampai suatu pagi nanti Anda terbangun dan Anda mulai berpikir, aduh, bener nggak nih jalan saya milih perusahaan ini? Bener nggak nih saya ada di Tiansi? Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan namanya MLM itu benar kayak kata tetangga saya. Sedang lihat ke belakang. 3 bulan saya di bisnis ini. 3 bulan saya teriak-teriak. Tiansi luar biasa. Tapi kok bonus saya nggak berkembang. Jaringan saya, jaringan 4L itu lu lagi. Ya, jangan-jangan saya salah. Hati-hati.
Di situ muncul sebuah pilihan, Anda berada di sebuah persimpangan jalan. Anda mau coba sekali lagi atau Anda mau keluar. Masa depan Anda ditentukan oleh pilihan Anda saat itu. Oke? Lain kali kalau Anda mau muntaber, tahu ya? Kalau Anda mau mundur, ya. Pun Anda mau mundur, jangan sampai muntaber, mundur tanpa berita. Minimal mundeber. Mundur dengan berita, datang dulu sama upline Anda, lapor, saya mau mundur. Nah, siapa tahu Anda masih ditobatkan gitu ya. Janji loh. Nah, saya akan tunjukkan ya bagaimana perubahan dunia ini begitu dahsyat ya. Berhubung latar belakang saya komputer, saya mau cerita komputer sedikit deh. Ini adalah gambar komputer elektronik pertama di dunia. Ya, ini tahun 1944, waktu zaman perang dunia itu dulu. 1943 sampai 1946. Namanya ENIAC. Ya. Komputer ini beratnya 30 ton, 30.000 kilogram, panjangnya 30 meter, jadi ruangan ini pun masih kurang, ya, dan tingginya 2,4 meter. Jadi butuh tempat lebih besar dari ruangan ini untuk satu komputer ini. Dan Anda tahu, kalau sekarang banyak di antara Anda punya alat yang satu ini, ya, kalau Anda punya alat yang satu ini kemampuan komputasinya, ya, itu jutaan kali dibanding gambar komputer yang tadi, dibanding ENIAC tadi. Ilustrasinya, kalau kita buat dengan teknologi zaman dulu, benda yang sekarang masuk di kantong Anda itu membutuhkan satu benua Australia untuk menampung semua alat-alatnya. Kalau teknologi tidak berkembang, kebayang ya, Anda bawa komputer satu benua gitu. Contoh lain, mungkin Anda masih kenal yang ini ya. Saya kira 5-10 tahun ke depan ya, adik-adik kita, anak-anak kita udah nggak tahu sebuah benda yang namanya disket. Anda masih tahu disket ya? Disket ini ya kapasitasnya 1,44 megabyte. Ya, 1,4 megabyte. Bandingkan dengan sebuah keping yang namanya keping DVD. Biasa Anda suka nonton film kan? DVD itu ya. Kapasitas DVD adalah 4,7 gigabyte. Dengan kata lain kurang lebih sekitar 4.700 megabyte. Artinya satu keping gini ya, ukurannya nggak beda jauh ya, tapi DVD ini kapasitasnya 3.342 kali lipat lebih besar dibanding ukuran disket ini. Dan itu terjadi hanya dalam hitungan tahun. Rasanya masih baru sekali dulu saya bilang, wah luar biasa, disket akhirnya kecil, yang dulu lebih gede lagi soalnya. Ya, sekarang udah kayak gini. Dulu ya anak-anak kita bermain dengan yang seperti ini, ada boneka-bonekaan, mobil-mobilan, kuda-kudaan ya. Nah, zaman sekarang mungkin mereka udah nggak tahu mainan ini. Yang mereka tahu namanya PlayStation. Ya, kita aja yang bingung apa tuh PlayStation. Mereka ini udah kayaknya hidup mereka tuh udah nggak bisa hidup deh kayaknya tanpa PS. Dunia berubah saudara. Ya dulu kalau misalkan dulu anak Anda mungkin masih dulu waktu Anda masih kecil ya. Anda mungkin cukup puas dengan main petak umpet, rebonan ya. Zaman sekarang enggak, mereka ngomongnya PlayStation 3, ada Nintendo Wii gitu apa gitu kayak ya. Saya juga udah nggak tahu deh, udah banyak sekali. Handphone, cerita lagi tentang handphone ya. Anda punya handphone? Punya di sini? Oh hebat kok bisa punya handphone? Hanya orang kaya ya yang bisa punya handphone, gaya sekali Anda. Kalau Anda punyanya 10 tahun yang lalu, Anda beneran kaya. Apalagi kalau 15 tahun yang lalu, ya harga satu handphone sama harga satu mobil lebih mahal handphone. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ya. Dulu tahun 1800 sekian, Alexander Graham Bell dan itu menemukan telepon. Ini bentuk telepon yang pertama itu kayak gini. Ya, kotak kayu, ada silinder, ada magnet-magnetnya dengan kawat-kawat yang banyak. Ya, nggak nyeni deh. Kemudian muncullah teknologi baru. Wah, telepon sekarang bentuknya lebih indah, lebih sedap dipandang. Luar biasa sekali kemajuan teknologi. Dan cara pakai telepon juga asik, tinggal di engkol. Ya, jadi kalau Anda mau telepon, Anda putar dulu tuh engkolnya. Ya. Wah, ini udah hebat sekali kemajuan zaman dulu. Ya, sampai akhirnya ya kira-kira 15 tahun yang lalu, ya, kemajuan teknologi begitu luar biasa sampai ditemukan sebuah alat baru, alat komunikasi di mana Anda nggak perlu lagi pakai kabel. Dibawa-bawa pun nyambung, ajaib kayak sulap, nggak ada kabel aja kok bisa nyambung, bingung orang lihatnya. Dan multiguna itu telepon. Ya, 15 tahun yang lalu kalau Anda punya handphone itu Anda punya alat penjaga keamanan artinya. Kenapa? Ya kalau ada maling Anda lempar aja kau itu maling. Ya gede-gede soalnya. Oh zaman sekarang ada maling Anda lempar, tangkap sama dia, makasih katanya ya. Udah nggak bisa.
Anda lihat, sekarang begitu banyak istilah-istilah komunikasi. Kalau dulu orang ngomong telepon cuma dua, telepon, telegraf, udah. Sekarang coba ada CDMA, GSM, SMS, ads, segala macam lah. 3G ya, 3G katanya kan, lagi hit ya sekarang ya 3G. Udah ada 4G sekarang. Ya, 3G aja kagak ngerti apalagi 4G. Berubahnya cepat sekali. Ya, inilah kemajuan zaman, saudara. Anda bayangkan apa yang terjadi kalau kita nggak mengikuti kemajuan zaman. Ya, masih mending kalau cuma kita. Bayangkan Tentara Nasional Indonesia, ya tentara kita nggak mengikuti kemajuan zaman. TNI gelar pasukan, wah ya Presiden SBY periksa semuanya bawa kampak, bawa tombak, bawa panah gitu. Ya, sekali diserang sama musuh datangnya langsung pakai kayak gini, hancur semua negara kita habis, gak kan? Anda lihat, ternyata dunia berubah, kita pun harus berubah. Dunia berubah, kita bengong, hasilnya apa? Habislah kita. Itu yang terjadi, saudara. Ya, nggak bisa lagi kita cuma sekedar jadi penonton. Mau nggak mau, dengan arus perubahan yang begitu cepat, kita harus ikut dalam arus itu. Ya, mungkin bolehlah Anda nggak ngerti istilah-istilah handphone. Ya, Anda punya handphone yang penting kecil, bentuknya bagus, dipencet bunyi, SMS suruh anak, nggak apa-apa. Ya itu masih nggak masalah. Tapi hati-hati dengan perencanaan masa depan Anda. Hati-hati dengan apa yang menjadi inti di dalam hidup Anda. Ya, bagaimana cara Anda membangun masa depan, bagaimana Anda mencukupi kebutuhan keluarga Anda, itu nggak bisa main-main. Anda boleh nggak ngerti apa itu artinya 4G, 3G, SMS dan lain sebagainya, tapi Anda harus mengerti bagaimana caranya Anda membangun ya masa depan Anda lewat yang namanya aset. Oke? Ya, perubahan banyak sekali. Kalau mau diceritain nggak habis-habis. Dari cara makan aja udah berubah ya. Kalau zaman dulu Anda mau susu sapi, Anda pergi ke peternakan tuh perah tuh susu sapi. Ya, Anda tarik-tarik gitu kan. Sekarang nggak perlu ke supermarket, Anda buka tutupnya minum, wah enak sekali ya. Dunia berubah, kebutuhan berubah, cara hidup berubah. Nah, yang kita lihat apa yang terjadi dengan paradigma umum. Kita biasa bahas ini di OPP, tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dalam lagi hari ini. Ya, dulu ya kita terbiasa dengan yang namanya bekerja. Bekerja artinya masuk jam 8, pulang jam 5, ya. Kadang-kadang lembur, besok masuk lagi jam 8, demikian seterusnya. Ya, ada istilahnya apa itu? Pergi pagi, pulang petang. Oh, banyak sekali itu ya, panjang ya. Saking panjangnya saya udah nggak ingat itu. Dulu kemana-mana saya selalu ngomong itu. Ya, kenapa? Kenapa dibilangnya seperti itu? Ya, karena sesungguhnya waktu kita bekerja, kita sedang membarterkan waktu kita dengan uang. Maksudnya gini, Anda hari ini bekerja, Anda dapat penghasilan segini. Ya, misalkan Anda bekerja, Anda dapat 1 juta. Anda mau dapat 2 juta, gimana caranya? Anda bekerja 2 kali lipat lebih banyak, betul? Ya, Anda mau 3 kali lipat, gimana caranya? Anda bekerja 3 kali lipat lebih banyak. Anda mau 4 kali lipat, gimana caranya? Rampok aja, kagak bisa, waktu Anda terbatas kok. Ya gimana caranya mau 4 kali lipat? Nggak bisa, ya waktu kita terbatas. Nah, ada beberapa pola pikir yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Ya, tadi kita udah sepakat bahwa zaman sudah berubah. Dulu kita percaya bahwa menabung pangkal kaya, betul? Ya. Salah, saudara. Yang benar adalah miliki kecerdasan finansial. Kiyosaki mengatakan bahwa menabung uang di bank adalah bentuk investasi terbodoh. Bayangin. Ya dulu kampanye di mana-mana, menabung di bank, sampai ada lagunya kan dulu ya, waktu saya kecil tuh saya ingat. Ya saya pergi ke kantor pos, mulai nabung di kantor pos dulu ya. Saya punya uang jajan, saya sisihin 80% buat tabungan. Ya orang bilang 10%, enggak, 80%, saya pengen cepat kaya nanti, ya kan? Menabung pangkal kaya, mau saya kaya, saya nabung, 80% uang jajan saya tabungin. Sampai hari ini enggak saya ambil tuh, 3 tahun saya nabung 100.000 gitu. Sekarang nih kayaknya, ya bukan sekarang, waktu saya SMA saya cek 100.000 doang. Sekarang habis sudah sama administrasi. Ya itu yang terjadi, ternyata enggak saudara, menabung itu katanya enggak jadi kaya, salah. Saya kemarin di Pekanbaru saya bertemu dengan beberapa profesional ya, mereka sudah puluhan tahun di perusahaan pengolahan minyak asing. Ya, kalau saya sebut nama perusahaannya Anda pasti tahu. Dia cukup kaget ya. Kita malam-malam ngobrol terus dia bilang, "Wah, hari ini pikiran saya berubah. Tadinya saya pikir saya sudah aman." Tiba-tiba ngomong gitu. Saya tanya, "Loh, kenapa, Pak?" "Iya. Soalnya saat ini sebetulnya saya udah punya tabungan 300 juta. Buat saya siap-siap memasuki masa pensiun dan hidup dengan bahagia." Setelah ngobrol, kalau dipikir-pikir ternyata benar juga ya. Uang segitu tuh nggak ada artinya apa-apa. Kenapa? Dengan perkembangan dunia seperti sekarang, 300 juta itu benar-benar kelihatannya besar, tapi akhirnya nggak ada artinya. Coba pikirin kayak gini.
Ya, kalau Anda bilang 300 juta menurut dia kecil, mungkin Anda mau protes kan sekarang kan? 300 juta gede, coba pikirin. Rencananya dulu dia udah nabung puluhan tahun, waktu tahun 92, ya dia udah punya sekitar 200 juta rupiah. 200 juta tahun 1992, itu belum krisis moneter. Dolar masih di bawah 2000. Nilainya berapa itu dulu? 200 juta dulu, itu mungkin senilai dengan 1 miliar sekarang, betul? Ya, dia punya anak, punya cucu, punya rumah, punya mobil, punya segala macam. Dia udah hitung-hitung biaya. Dulu mestinya kalau nggak ada namanya krisis moneter cukup buat dia ya dengan ukuran hidup dia. Sekarang 300 juta mau ganti mobil aja kagak bisa dia bilang. Ya, bayangin nggak? Saya puluhan tahun kerja, ya mau ganti mobil aja nggak bisa. Rasanya hidup ini benar-benar cuma lewat. Ya, makanya dia terganggu waktu lihat, Livia pakai mobil, ya. BMW lewat. Berapa tahun itu? 1 tahun. Lihat Pak Luis, lebih enak lagi. BMW seri 3, seri 6, SLK. Saya seumur hidup nggak bisa tuh melakukan yang kayak gitu. Lebih terganggu lagi apa? Waktu saya ceritain, ngomong-ngomong saya ada cerita sedikit sama Anda. Saya kemarin baru aja hilang uang. Ya, mungkin kalau Anda dengar kabarnya, kalau udah cerita gini langsung dia mengenyut, kesel dia. Saya investasi di satu tempat, ya satu tempat lah, PTW. Nah, saya masukin uang 35.000 US dollar di situ. Uangnya hilang sekarang. Ya, orangnya entah hilang kemana. Nah, dari situ pengalaman saudara. Itu memang saya sharingin sama dia. Kenapa kita nggak bisa yakin dengan masa depan kita kalau sekedar kita punya uang? Ya, Anda kebayang nggak? Satu hal yang membuat saya bersyukur, walaupun saya hilang 35.000 US dollar itu di atas 300 juta ya, lumayan. Tapi saya masih bersyukur uang hilang kayak gitu. Saya nggak sampai bunuh diri kan, nggak sampai stres. Saya cuma mikirin satu hal. Ya, itu dengan mudah tergantikan ya dari bonus saya dari Tiansi. Setiap bulan bonus saya ditambah. Tapi satu yang saya benar-benar pikirin, apa yang terjadi kalau ada orang yang puluhan tahun bekerja, ya habis-habisan puluhan tahun nabung, ditemukan ada investasi menarik 3% per bulan loh, besar. Ya, dia masukin ke situ semuanya dan dalam sekejap itu uangnya hilang. Apa yang terjadi? Dan itu bisa terjadi banyak hal saudara. 300 juta, rumah kebakaran sekali. Apa yang terjadi? Bisa Anda bangun rumah lagi, isi rumah lagi dengan 300 juta? Gak cukup. Itu yang saya bilang bahwa uang tidak pernah bisa menjamin. Itulah kenapa Anda harus merubah pola pikir Anda. Karena zaman sekarang itu udah berbeda dengan zaman dulu. Anda punya uang bukan berarti Anda aman. Anda hanya bisa disebut aman kalau Anda punya sebuah aset yang betul-betul terlindungi. Apa itu aset? Kita lihat nanti selanjutnya ya. Kata-kata kedua, sekolah harus tinggi. Salah saudara ya. Saya tinggi sih S3 ya, tahu kan? SD, SMP, SMA, tinggi S3. Pak Luis S3 juga, SD, SMP, SMA. Pak Heru, Pak Heru sih tinggi. Pak Heru Kuncoro itu S3, SD, SMP, SMA. Jadi benar bahwa ternyata sukses sekolah harus tinggi? Enggak harus. Yang benar adalah mengenal peluang dan bisa menyikapinya dengan benar. Saya bukan ngomong sekolah nggak penting, enggak. Ya, tapi yang saya maksud adalah sekolah tinggi banyak gunanya buat Anda. Anda dapat ilmu, Anda dapat wawasan. Tapi tidak menjamin kesuksesan Anda. Kesuksesan Anda hanya ditentukan oleh apakah Anda bisa mengenal peluang dan bisa menyikapinya dengan benar. Kalau Anda bisa kenal peluang, Anda bisa sekadar dengan benar, sekolah tinggi Anda jadi berguna. Tapi kalau Anda sekedar sekolah tinggi tapi nggak ngerti cara baca peluang, percuma Anda sekolah tinggi. Mendingan Anda S3 aja kayak Pak Luis sampai bisa lihat peluang. Ngerti maksud saya? Ya. Kemudian katanya ya, kejar karir yang tinggi supaya nanti saat Anda pensiun hidupnya terjamin. Nah, tadi saya udah ceritakan. Enggak, saudara, kata siapa terjamin? Ya. Yang benar adalah segera pindah kuadran. Ya, karena kalau Anda hanya bekerja, Anda hanya mengumpulkan uang, uang itu akan hilang dengan sangat cepat. Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi. Anda kena sakit aja sekali, ya, operasi puluhan juta, habis uang Anda. Anda kena kebakaran, Anda kena bencana, habis uang Anda. Coba sekarang pikirin, gimana caranya ya bikin seorang Louis Tendian jatuh miskin? Bisa? Bakar rumahnya, ya, bakar mobilnya, habisin semua uangnya di bank. Miskin nggak? Kagak, bulan depan dia dapat lagi kok. Ya, Anda mau rampok dia setiap bulan? Nggak apa-apa, bulan depannya dapat lagi. Itu yang namanya benar-benar punya aset yang aman. Mau hartanya habis pun nggak apa-apa. Ya, paling tiba-tiba hari ini aja rumah Anda diketok Pak Luis. Aduh, saya nggak punya uang buat makan. Kemarin dirampok sama situ minta uang. Besok dibalikin sama Anda ribuan kali lipat, bener kan? Itu yang namanya nggak bisa miskin, saudara.
Ya, jadi inti dari paradigma sukses adalah kita bukan lagi sekedar membarterkan waktu kita dengan uang, ya. Tapi kita betul-betul membentuk yang namanya aset. Kita menggunakan waktu dan tenaga kita untuk membuat aset, sehingga aset ini bisa memberikan penghasilan pasif. Ya, kuncinya di situ, penghasilan pasif, bukan uang. Uang bisa hilang, penghasilan besok datang lagi, besok datang lagi, besok datang lagi. Dan bukan cuma sekedar penghasilan, tapi penghasilan pasif. Artinya Anda nggak ngapa-ngapain pun uang itu tetap datang, datang dan datang. Artinya Anda mau sakit, Anda mau terjadi apapun juga, ya, tetap rencana masa depan Anda nggak terganggu. Karena walaupun Anda nggak ada, namanya juga pasif, uangnya tetap datang terus. Itu yang paradigma yang benar sesungguhnya. Ya, analoginya adalah seperti cecak dan laba-laba. Ya, Anda tahu nggak bedanya cecak sama laba-laba? Anda pernah perhatiin cecak nggak sih? Ya, coba Anda perhatiin cecak. Ya, cecak itu kalau Anda perhatikan, ya, begitu bangun pagi-pagi, saya nggak tahu dia bangunnya jam berapa, ya. Pokoknya begitu bangun, yang dikerjakan adalah dia langsung begini, langsung begini. Tahu nggak kenapa bunyinya? Tuk, 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 gitu kan? Tahu nggak kenapa bunyinya gitu? Coba Anda bayangin kalau Anda jadi cecak, stres nggak? Anda lagi lapar, ya? Anda sukanya apa? Mie bakso, nasi goreng gitu ya. Anda lagi lapar nih, ya, mau makan, tapi yang Anda lihat nasi gorengnya bukan di atas meja, terbang-terbang gitu. Nasi goreng, wah Anda kejar-kejar ke sini, nasi gorengnya pergi. Stres, stres. Nah itu gak cecak, makanya bunyi nasib gue ya, makan aja susah. Itu. Ya. Nah, cecak ini setiap pagi begitu buka mata langsung perut gue lapar, langsung begini, mana nih, ya makanan terbang gue. Ada yang mencelok di situ. Cecak kan nggak punya sayap ya, tapi hebat loh cecak. Lagi gitu aja nggak pernah protes, paling cuma bilang, tapi tetap kerja. Deketin tuh nyamuk, begitu menyamuk mau begini, nyamuknya terbang, kejar lagi. Itu kan, itulah kehidupan cecak sehari-hari, saudara. Ya, setiap hari kerjaannya adalah ngejar-ngejar makanan. Habis makan kenyang, akhirnya gue dapet juga, ya, mojok ke pintu, akhirnya kenyang. Anda buka pintu, grek, langsung gepeng lah di pintu. Kasihan banget jadi cecak. Ya, mau jadi cecak? Jangan, saudara-saudara. Kita lihat ya, daripada jadi cecak lebih baik jadi Spider-Man alias laba-laba, ya. Diputar tuh nanti di bioskop, ya, Spider-Man 3. Nah, kalau jadi laba-laba ini binatang yang saya bilang smart. Ya, Anda perhatiin, kalau laba-laba itu nggak kayak cecak, ya. Begitu bangun, dia bukannya ngejar-ngejar makanan, yang dia lakukan apa? Dia langsung membuat sarang, ya. Dia buat sarang. Kerja nggak? Kerja sama. Lagi cecak, jalan-jalan lari-lari kejar-kejar makanannya, ya. Laba-laba pun kerja, tapi kerjanya bukan ngejar makanan, kerjanya bikin sarang. Setelah sarangnya jadi, yang dilakukan laba-laba apa? Pergi ke pojok tidur, aman pula, ya, nggak akan sampai kena kejepit sama Anda, pintu jauh kok di ujung tembok sini, Anda mau pegang itu nggak kepegang gitu, ya. Nanti ada nyamuk yang lagi kejar-kejar cecak tuh, ya. Nyamuknya kan lari, wah ada cecak mau makan gua, lari, hei, nggak kena ya, plak, nempel, kenanya ke jarang laba-laba, ya. Laba-labanya nggak usah susah-susah ngejar, tinggal samperin tuh nyamuk makan, kenyang, selesai, ke pojok lagi, tidur lagi. Nggak lama nanti ada lagi tuh nyamuk nyasar. Enak nggak jadi laba-laba? Itu yang namanya punya penghasilan pasif, alias makanan pasif gitu. Tinggal tunggu makanan datang sendiri. Artinya laba-laba ini ngerti tentang yang namanya memiliki aset. Ya, ini aset. Oke, kalau gitu sekarang kita tinggal berpikir aset seperti apa, ya. Ya, oke lah, kita ngerti kita memang perlu membuat aset supaya nggak jadi kayak cecak. Ya, cuman kayak gimana? Pilihlah yang sesuai dengan zaman. Ya, jangan sembarang membuat aset. Nanti salah kayak saya loh, hilang lagi tuh 35.000 US dollar ya. Biaya sekolah memang mahal. Oke, zaman dulu, zaman agraris. Ya, jadi dulu kalau Anda mau punya uang, Anda punya sawah. Kalau Anda punya sawah, Anda punya aset artinya. Tapi zaman sekarang sudah berubah, di mana Anda mau bikin sawah di Jakarta ya. Kemudian muncullah zaman industri. Di mana-mana bermunculan perusahaan-perusahaan baru. Anda punya perusahaan dijamin, masa depan Anda terjamin. Sekarang apa yang terjadi? Di Surabaya kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha, kepalanya pusing sekali. Dia bilang, aduh zaman sekarang ini. Ya, jangankan buka perusahaan, mau nutup perusahaan aja susah. Bingung saya, loh nutup perusahaan kan nggak tutup. Nggak gampang ternyata.
Nutup perusahaan itu biayanya bisa lebih mahal dibanding membangun perusahaan. Tambah bingung saya, kok bisa gitu Pak? Iya. Gaji harus bayar pesangon pegawai, ini itu, aset nggak kejual dan sebagainya. Pusing, bener juga ya. Ternyata zaman sekarang punya usaha itu bukannya bonafit saudara. Ya pusing yang ada kepalanya. Berarti zaman sekarang udah berubah. Apa sih yang ada sekarang? Ya, networking katanya, franchise. Ya di mana-mana kan lagi tren sekarang, harus punya franchise. Ya bisa franchise ayam, franchise minuman, franchise apapun, macam-macam, banyak sekali. Ya secara rutin ada pameran-pameran franchise. Kenapa enak dengan membuat franchise ini? Nggak usah pusing saudara. Anda nggak usah pusing sama sistemnya. Ya, Anda tinggal beli franchise-nya, Anda tinggal jalani. Ya, Anda nggak usah pusing lagi mikirin, semuanya udah diurusin sama master franchise-nya. Anda tahu beres, mereknya udah terkenal, Anda nggak usah pusing lagi iklannya gimana. Orang tahu, cobain aja. Besok Anda beli McDonald, laku nggak tempat Anda? Kalau tempat Anda disetujui, saya yakin pasti laku. Ya, karena semuanya udah dipikirin, ya, sama McDonald. Anda tinggal setor uang, udah Anda dapat duit, enak kan? Makanya besok rame-rame kita buka franchise McDonald, mau? Kenapa tuh enggak? Masalahnya modal, ya miliaran tuh kalau Anda mau buka franchise McDonald. Artinya gimana dong? Ya, franchise-nya bagus, mau sih mau, cuma nggak punya duitnya. Ada solusinya saudara. Ya, zaman sekarang ada yang namanya personal franchise, alias network marketing, alias MLM. Nah, kalau dulu orang gatal-gatal dengar kata MLM, ya, coba perhatiin. Begitu Anda ngomong sama prospek Anda, begitu dia tahu itu MLM, langsung duduknya nggak nyaman kan, pantatnya serasa panas gitu kan, MLM, tuh. Ya. Masalahnya kenapa? Karena paradigmanya belum terbuka, karena pola pikirnya masih salah. Dipikirnya yang namanya MLM itu kerjaan nggak ada kerjaan, ya karena nggak ada kerjaan makanya jangan MLM. Salah saudara. Yang terjadi adalah orang-orang punya kerjaan yang buat sebagian orang itu impian saja. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ada di depan saya sekarang. Ya, kira-kira yang namanya general manager gaya nggak? Gaya. Ada kok yang ngelapasin general manager buat jalanin bisnis jualan obat, katanya jualan jamu. General manager kok jualan jamu? Pak Suprato ini gimana Pak Prato? Aduh, ya. Kenapa seorang general manager mau melepaskan jabatannya? Ada sesuatu yang salah kan berarti kan dengan pola pikir masyarakat umum. Ya, kenapa seorang pengusaha yang sudah punya usahanya di mana-mana kok sekarang malah jualan jamu? Jualan kalsium itu jualan jamu, orang bilang di luar sana bilang gitu. Kita kan tukang obat katanya ya. Wah, bakul jamu. Ya, mungkin Anda pernah diomongin gitu. Betul? Ya, kenapa? Sekedar karena paradigma mereka salah. Ya. Kenapa Anda perlu mengundang orang ke vision seminar? Ya. Kenapa Anda perlu melihat ada berbagai macam latar belakang? Karena tujuannya satu, untuk nunjukin bahwa ternyata ya pandangan kita tentang MLM, pandangan masyarakat umum tentang MLM itu ternyata nggak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Faktanya ada general manager yang mau melepaskan GM-nya demi jalanin bisnis ini. Oke? Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih Pak Suprato mau jalanin bisnis ini? Padahal udah GM, impian siap orang. Ya, sederhana. Karena Pak Suprato bisa melihat perubahan zaman. Karena Pak Suprato bisa merubah paradigmanya. Tidak mengalami kebutuhan paradigma, tapi bisa melihat bahwa di depan ada sesuatu yang berbeda dengan masa lalu. Ingat ya, Pak Suprato bisa mengantisipasi masa depan. Anda lihat? Ya, justru karena beliau seorang general manager, seorang yang punya wawasan, makanya waktu dikasih peluang dia bisa lihat. Makanya buat Anda, ya, buat Anda yang sampai saat ini Anda belum sponsoring up, segera hapus pikiran Anda bahwa kalau Anda sponsoring up itu mengerikan. Enggak, saudara. Anda ketemu sama orang profesional, Anda ketemu sama pengusaha itu lebih mudah dibanding ketemu mahasiswa. Itu pengalaman saya. Kenapa? Mahasiswa banyak analisanya, ya, berhubung teorinya segudang, nggak pernah praktek, ya, nggak sesuai dengan kenyataan, nggak sesuai dengan teori. Dia bilang, ya memang kuliah nggak sama kok sama kenyataan. Tapi kalau praktisi yang sudah lama, ya, kalau mungkin levelnya masih supervisor gitu, enggak lah, ya, sombongnya masih banyak kata Pak Luis. Tapi kalau udah GM, udah ngerti. Ya namanya aset-aset kayak tadi udah ngerti sekali. Makanya begitu dikasih peluang pasti langsung dimakan. Mulai sekarang Anda pulang segera bikin daftar nama, cari GM ke atas, itu yang Anda prospek. Ya. Kenapa MLM? 3 jawabannya. Pertama, zaman sekarang ya adalah zaman informasi. Ya betul kan? Mungkin Anda sering dengar ya information age katanya kan. Apa tuh? Ya.
Zaman informasi, apa maksudnya? Segala sesuatu saat ini ditentukan oleh seberapa cepat Anda mendapatkan informasi. Contoh, ya, kalau sekarang tiba-tiba saya kasih informasi sama Anda, ya, saya dengar kabar nih, katanya besok, ini tapi bukan katanya beneran, bisa dipercaya. Besok, ya, ada sebuah perusahaan di Indonesia yang butuh dolar dalam jumlah 1 triliun dolar. Apa yang akan Anda lakukan? Ayo, apa? Siapa yang akan membeli dolar? Hari ini juga. Satu orang. Siapa yang memilih untuk menjual dolar Anda? Hari ini juga. Oh, yang lain nggak punya duit buat beli dolarnya. Saudara, kalau itu yang terjadi besok, ya, ada satu orang yang menjadi sangat kaya sekali, Bapak, yang tadi ngangkat tangan. Kenapa? Hari ini kan belum ada yang tahu nih, Anda udah dengar informasinya. Besok 1 triliun dolar disedot sama satu orang. Indonesia kekurangan dolar, tiba-tiba kan Anda punya dolar berapapun juga dibeli, harga dolar pasti naik. Hari ini Anda nggak punya uang, Anda jual rumah Anda, pinjam tetangga, pinjam seberang, pinjam orang lewat kalau perlu, gitu ya. Pinjam semuanya Anda beliin dolar. Hari ini beli dolar mungkin 10.000, besok harga dolar bisa 100.000. Kebayang? Itulah gunanya informasi. Nah, buat Anda yang nggak ngerti tentang itu, dibilangin besok dolar akan ditarik 1 triliun dolar. Terus kenapa? Emang gue pikirin? Nah, hati-hati. Boleh kalau urusan dolar ya. Jangan sampai MLM yang gitu. MLM, Tiansi buka supermarket. Emang kenapa gue pikirin? Sedih saudara. Orang lain melihat, wah peluang. Karena bilang enggak, emang gue pikirin. Sedih saudara. Ya, Anda perlu bisa mengenali peluang. Itu yang saya maksud dengan mengenali peluang. Kalau Anda nggak mengenali peluang, Anda cuma sekedar jadi penonton. Kalau Anda bisa kenali peluang, Anda akan segera mengambil tindakan supaya peluang itu bisa berubah menjadi suatu yang luar biasa buat Anda. Ya. Yang kedua, ciri zaman ini adalah edukasi. Ya, pendidikan. Ya. Kita akan mengambil keputusan dengan benar kalau kita sudah terdidik. Contoh kayak tadi. Ya. Saya kasih informasi sama Anda udah tahu informasi, tapi misalkan Anda nggak pernah ngerti tentang proses dolar dan lain sebagainya. Ya itu, Anda cuma akan lihat, oh gitu ya, udah. Tapi kalau Anda sudah ngerti, mungkin Anda mungkin pernah belajar ya gimana caranya kok dolar bisa naik, bisa turun. Dikasih informasi, Anda bisa langsung rubah informasi tersebut menjadi peluang karena Anda sudah terdidik. Dan yang ketiga, ya, ciri zaman ini adalah asuransi. Nah, saudara, ya, maksud saya di sini adalah punya asuransi itu penting. Kenapa? Karena dengan punya asuransi Anda bisa melakukan manajemen resiko, Anda bisa mengelola resiko Anda. Ya, nggak akan ada pengeluaran yang tiba-tiba mendadak yang akan mengganggu perencanaan masa depan Anda. Tapi ada beberapa asuransi yang memang penting buat Anda, asuransi kesehatan. Ya, karena asuransi kesehatan, kalau tiba-tiba Anda sakit, Anda akan tercover. Asuransi mobil, asuransi pendidikan dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, sekarang Tiansi belum punya asuransi. Anda tahu nanti Tiansi akan punya asuransi. Ya, Anda tunggu tanggal sama ini. Buat Anda yang belum tahu, Anda perlu tahu lebih banyak, cari tahu lebih banyak tentang Tiansi. Waktu saya terbatas, saya nggak bisa cerita banyak. Nanti saudara, kalau Anda mau mengenalkan produk, ya, nah ada. Ini salah satu contohnya produk Tiansi yang baru. Saya perkenalkan minuman bermerek Aqua. Ini produk Tiansi, saya serius. Bener kan? Anda orang Jakarta kalau nggak tahu kebangetan saudara. Ya Anda tinggal pergi ke Mall Tergading lihat yang namanya banner store. Nah itu produk Tiansi. Setiap orang beli Aqua ini di situ, saya dapat persenannya. Betul? Susah nggak jualan produk baru Tiansi? Gampang kan? Anda tinggal datang ke rumah teman Anda lihat minumnya apa? Oh Aqua, yang di situ minumnya Ades, yang di situ entahlah apapun juga. Oh minumnya ini toh, kita juga jual yuk, anterin, bawa, suruh beli, selesai, Anda dapat omset, ya kan? Nah, kalau Anda perhatikan, ya, Tiansi pun sudah berubah dibanding dulu waktu saya jalanin. Tiansi sudah jauh lebih mudah. Kalau sekarang Anda masih bilang Tiansi susah, itu namanya Anda ketinggalan mana ada yang bilang bukan saya ya. Oke. Ya. Kemudian alasan yang utama adalah pendapatannya tidak terbatas. Ya, ini adalah beberapa kalau Anda lihat kenapa MLM tepat buat Anda. Sorry, balikan tadi ya. Anda perhatiin, bisnis ini adalah bisnis informasi. Anda dibayar berupa bonus karena Anda itu adalah komisi jasa Anda memberikan informasi pada orang lain. Ya. Orang itu membeli artinya Anda
sudah memberikan informasi. Untuk itu Anda dapat bonus, Anda dibayar. Ya. Anda mendidik downline Anda, betul? Ya, Anda mendidik gini loh, caranya membangun jaringan bla bla bla. Anda melakukan proses pendidikan di bisnis ini. Asuransi, sekarang saya tanya, asuransi apa lagi yang lebih baik dibanding kalau Anda udah menjadi seorang silver lion? Kalau Anda udah jadi gold lion, apalagi kalau Anda udah jadi diamond. Anda masih perlu asuransi kalau udah di situ? Ngerti maksud saya? Perlu sih, tapi sekarang balik lagi. Pak Luis lagi yang jadi korbannya. Habisin uangnya, besok sakit, pusing gak kepala dia? Enggak kok, tetap kebayar. Rumah sakit dimanapun juga, mau di ujung dunia pun kebayar. Perlu asuransi kesehatan? Enggak. Dari bonus saja kebayar, enggak perlu tuh pakai asuransi lagi. Ya, untuk manajemen resiko tentu masih harus ya. Kalau buat Anda yang ngerti tentang mengaturkan finansial tetap harus. Tapi secara harafiahnya tanpa ada cover asuransi ini itu pun hidup tetap berjalan dengan mulus. Apalagi yang bisa didapat kalau bukan dari bisnis ini. Oke? Dan pendapatan yang tidak terbatas. Ini adalah grafik pendapatan yang diperoleh oleh upline kita, Pak Luis. Anda perhatiin ya. Jadi kalau dibilang bonus MLM itu eksponensial, ini saya buat gambarnya ya. Ini dibuat grafiknya. Ini gambar yang garis ini bukan saya yang gambar. Ya, tapi ini adalah transaksi linear dari data-data ini. Secara statistik. Jadi benar, ternyata terbukti pendapatan MLM itu eksponensial. Ya, saya masukin bonus saya pun gambarnya seperti ini sama. Oke. Lewat. Nah, kalau sekarang kita udah sepakat bahwa MLM itu ternyata memang adalah jawaban buat kita, pertanyaan adalah MLM yang mana? Ya, ada beberapa hal yang harus Anda lihat waktu Anda memilih MLM. Ya, yang disebut dengan 6 pilar dalam MLM. Yang pertama adalah perusahaannya. Jangan sampai hari ini Anda masuk, besok Anda semangat, lusa perusahaannya tutup. Kejadian. Kenapa banyak orang trauma MLM kayak gitu? Ya, di situ udah jadi diamond, gaya lah, crown, apapun. Ya, udah dijanjiin bakal terima Jaguar, lain sebagainya. Besok perusahaannya tutup, gigit jari dah. Ya, hati-hati. Perusahaan harus benar-benar kuat. Perusahaan yang punya visi yang jelas supaya apa? Zaman terus berubah. Kalau perusahaan paradigmanya nggak berubah, hari ini bisa besar, besok bisa kelelep. Perusahaan ini harus terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Coba perhatiin Tiansi. Kalau saya bilang Tiansi ini bukan mengikuti perkembangan zaman, Tiansi bahkan menjadi satu perusahaan yang menjadi trendsetter. Dia selalu maju di depan perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain nanti ngikutin. Coba sebutin perusahaan mana yang punya MLM. Perusahaan mana yang punya universitas? Perusahaan MLM mana yang punya supermarket? Perusahaan MLM mana yang punya universitas? Sebutin nama saya. Gak ada, cuma Tiansi doang. Ya. Coba pikir, buat apa perusahaan MLM punya universitas? Langsung kan keluar orang-orang bijaksana, Mr. Lee. Maklum sih dulunya orang miskin, gak ngerti dia. Perusahaan tuh harus fokus, nggak boleh menyebar kayak gitu. Masa perusahaan MLM jualan obat bikin universitas? Nggak nyambung. Dulu orang-orang bilang gitu, waktu Mr. Lee bikin universitas. Apa pemikiran Mr. Lee? Saya akan buat perusahaan ini besar, saya butuh SDM yang benar-benar bagus. SDM mana lagi yang lebih bagus dibanding SDM yang sudah saya seleksi, orang-orang terbaik dari seluruh China. Ya, sudah terpilih, ada ujian masuknya, ujian apa? Ujian negara gitu ya mungkin ya. Udah masuk, saya didik selama 4 tahun spesifik untuk kebutuhan Tiansi. Anda perhatiin? 4 tahun dididik spesifik untuk kebutuhan Tiansi. Waktu keluar, apa bukan jadi SDM terbaik buat Tiansi? Anda lihat, itulah salah satu alasannya kenapa perusahaan kita selalu jadi yang nomor 1. Hal yang gak dipikirin sama orangnya, dipikirkan sama Mr. Lee. Gitu lah. Ya. Kenapa? Karena Mr. Lee sudah menempatkan dalam kerangka berpikir yang benar. Tiansi akan jadi besar. Kalau Tiansi, universitas itu udah ada dari dulu. Ya dari awal dibangun, begitu Tiansi berkembang itu udah langsung dibikin. Waktu zaman dulu nggak perlu Tiansi punya perusahaannya masih kecil kok. Sekarang kita baru lihat kebutuhannya. Iya, dengan perkembangan yang kayak gini, perusahaan ini perlu SDM yang benar-benar bagus. Dan baru sekarang kerasa itu yang namanya universitas itu sangat menolong. Kita lihat perbaikan manajemen itu terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bagus sekali, beda sekali dengan manajemen yang dulu. Kok bisa berubah secepat itu? Ya jelas. Udah keluar kok, udah ada hasilnya universitasnya, SDM-nya udah jelas benar-benar bagus. Itu kuncinya saudara. Ya. Nah, perusahaan yang kuat, perusahaan yang bagus, perusahaan yang punya visi besar itu bisa memberikan 3 elemen utama di dalam bisnis kita. Yang pertama adalah produk. Ya, kalau perusahaannya kuat, dia bisa beli resep-resep formula-formula terbaik.
ya. Produk-produk kita ada resep kerajaan, ya kan? Ya hasil penelitian dari lembaga-lembaga yang bergengsi, itu yang bisa didapat. Saat ini kita punya program OEM dengan perusahaan-perusahaan yang kuat. Ya kita mau jualan kosmetik, Tiansi tahu ya, fokusnya dia itu bukan di bidang kosmetik, tapi dia mau jualan kosmetik karena kosmetik itu pasarnya luas. Gimana caranya? Ya sudah, beli saja merek yang memang sudah benar-benar punya nama, punya bagus. L'Oreal misalkan, ya tinggal di OEM, di branding dengan nama Tiansi, selesai. Ya, mereknya Tiansi, produknya kualitasnya bagus, dipasarkan. Jadi Tiansi bisa jualan kosmetik, omset lagi nambah, bonus tambah gede, ya kan? Ya semuanya untung. Nah seperti itu, karena perusahaannya besar. Ke perusahaan yang nggak besar mana mau, ya merek-merek seperti L'Oreal mau di OEM kan ke Tiansi, ya. Nah buat Anda yang nggak ngerti, Anda perlu tahu lebih banyak tentang Tiansi ya. Selalu tanya sama upline Anda, cari informasi lebih banyak. Yang kedua adalah peluang bisnis. Perusahaan yang besar bisa memberikan peluang bisnis yang luar biasa. Yang namanya marketing plan, besok saya bikin MLM pun saya bisa ikuti. Ya, marketing plan Tiansi. Besok saya bikin MLM 1 miliar cukup kok. Ya, marketing plan saya tiru persis, bintang 2 dapat sekian, bisa. Ya, tapi apa benar saya bisa ngasih seperti yang Tiansi berikan? Begitu udah Silver Lion, belum Silver Lion, baru bintang 8 udah dikasih BMW. Bisa? Kasih Mercy sekarang. Yang kasih kapal pesiar, pesawat, villa. Nggak bisa saudara, modal dari mana saya? Tiansi kenapa bisa? Bisa, modalnya gede, nyebar kemana-mana sekaligus. Nyebar kemana-mana sekaligus, bikin produk, bisa beli produk yang bagus, nyebarnya pun cepat. Hasilnya, omsetnya gede, dia bisa bagi-bagi award seperti itu. Berapa banyak Anda dengar perusahaan yang marketing plan-nya persis sama dengan Tiansi, sampai hari ini ya begitu-begitu aja. Tuh ada. Ya tahu kan? Persis, benar, melek. Ya, Anda dengar apa dari perusahaan itu? Fakta saudara, fakta. Makanya itu penting sekali untuk kita pilih perusahaan yang benar. Ya, yang ketiga adalah sistem support. Ya. Kalau Anda mau menyikapi dengan benar, kita unicorn, kita bangga bahwa kita adalah orang dari United Core Vision. Tapi nggak perlu kita jelek-jelekin support system lain. Dengan adanya produk yang bagus, peluang bisnis yang hebat, dan perusahaan support yang kuat, ya kita dari unicorn sangat kuat sekali. Ya, kita akhirnya mudah untuk melakukan 3 hal. Tugas kita sebagai distributor kan cuma 3. Selling, ya. Selling ini cukup sampai bintang 3 aja bahkan di kita, tapi tetap buat sebagian banyak orang di Indonesia kita perlu selling dulu untuk jadi bintang 3. Yang kedua ya adalah sponsoring, merekrut. Kalau peluang bisnisnya bagus, ya gampang saudara. Saya pengen enak sama bisnis ini. Ya kalau saya punya teman saya tanya, yuk nanti mahasiswanya, yuk nanti kalau udah mau selesai lulus nih kerja kira-kira mau dapat gaji berapa sih? Tanya gitu. Ya dia bilang 1 juta, 1,5 juta lah. Ya kan? Terus saya bilang gini, dapat 4 bintang 3 2 juta. 1 minggu 1 bintang 3 cukup. Nah coba Anda lihat di situ ya. Ini yang saya maksud dengan peluangnya jadi mudah. Karena dari peluang bisnis kita aja udah menarik. Dari awal bonusnya udah gede. Ya, dari awal Tiansi bisa memberikan penghasilan yang lebih besar dibanding kalau mereka menggunakan cara-cara konvensional. Nggak ada alasan buat nggak jalanin bisnis ini. Tuh. Dengan adanya support system yang kuat, servicing pun jadi mudah. Kalau zaman dulu, waktu belum ada support system, mau ada downline baru, saya begadang tuh 3 malam, saya ajarin semuanya dari A sampai Z. Ngomong gini loh cara bikin daftar nama, nih ngundang, aduh, satu orang 3 malam, 10 orang teler saya. Coba sekarang gimana? Datang aja nih, punya uang nggak 50.000, sini keluarin nih starter pack, dengerin ya. Udah, besok tinggal dicek, dengerin nggak bener, diajak ngobrol sedikit bener nggak dengerin, selesai kan? Tinggal ya udah yuk kita ikut. Besok ada acara bagus namanya NDT, datang ke NDT, suruh dengerin. Anda nggak usah ngomong panjang lebar, Anda dengerin aja, tinggal manggut-manggut lihat dia gini, oh gitu ya, nah iya bener, enak saudara. Ya, makanya dengan adanya perusahaan support yang kuat, servicing pun jadi mudah. Anda lihat, selling mudah, produknya bagus. Ya, orang stroke 20 tahun dikasih ini 1 bulan sembuh, gimana nggak gampang jualannya? Ya, mau meyakinkan nggak usah susah-susah, bawa ke OPP. Ya, dia lihat iya ya orang udah kanker kok bisa kayak gitu, beneran produknya bagus, beli sendiri dia. Kemarin saya waktu di teman saya ada yang meninggal, ya orang tua dari teman saya meninggal, saya temenin dia malam-malam, ya karena teman dekat sekali. Lagi temenin nggak ada kerjaan kan, ya di rumah pemakaman gitu. Akhirnya saya keluarin aku live, nggak tahu ya produk Tiansi yang baru ya, itu bisa untuk mendeteksi penyakit.
Iseng, saya sama sekali nggak niat jualan, benar. Ya gimana kah? Itu teman saya, ibunya baru meninggal, masa saya jualan di situ ya? Saya cuma sekedar iseng, nggak ada kerjaan, yuk sini saya periksa kesehatan gratis gitu. Udah selesai, pulang kan? Besoknya saya ditelepon sama teman dari kakaknya teman saya nih. Saya nggak ngomong apa-apa, dia pengen beli sendiri. Lumayan, omset 3,8 juta, ya kan? Nah Anda lihat, itu yang saya maksud mudah untuk selling, produknya luar biasa kok. Ya gimana nggak luar biasa? Tadinya dia pikir dirinya sehat, begitu saya pakai gitu, kok nyetrum di sini? Oh jantung saya bermasalah, oh liver saya kena ternyata ya. Sadar ternyata saya nggak sehat, belilah dia. Anda lihat mudah untuk kita melakukan selling. Ya, jadi kalau 3 hal ini mudah untuk dilakukan, jaringan kita jadi akan sangat besar. Jaringan besar, Tiansi, ya bisa melakukan event-event yang skalanya luar biasa besar. Kemarin contohnya nih ya di kota ini, di kota Anda, aduh Jakarta ya, 100.000 orang ngumpul di sini betul? Ya, perusahaan apa? Tiansi, perusahaan MLM kan? Kok bisa? Ya, Bon Jovi aja waktu konser cuma 15.000 orang, kok ini 100.000 orang? Ya, jangan-jangan ada John Louis Jovi gitu. Apa ya? Enggak ternyata, perusahaan MLM. Kenapa bisa kayak gitu? Bukti bahwa 3 hal ini jalan, selling, sponsoring, servicing dengan luar biasa. Hasilnya orangnya banyak, omsetnya banyak, reward pun jadi luar biasa. Ya, eventnya skala internasional di mana-mana, awardnya luar biasa. Bagi-bagi mobil lebih dari 100 buat Indonesia doang, belum yang termasuk kalau dihitung sama dunia. Ini semua ya membuat kita makin semangat jalaninnya, ya kan? Dengan ada konvensi Anda makin termotivasi. Award makin lama makin banyak dibagiin. Tadinya mungkin award jauh buat Anda. Anda mungkin yang pertama kali hari ini datang ke pertemuan seperti ini, jauh banget award ya. Nggak lama Anda udah jadi bintang 5. Itu upline saya ya, upline saya yang waktu itu sama saya ya. Yang spesialisasi sama saya sekarang udah bintang 7 ya. Dia lagi semangat sekali, kenapa? Karena teman dekatnya, upline-nya itu udah dapat BMW. Berarti besok giliran dia nih dapat BMW. Wah, tambah semangat. Mercy maksudnya ya. Iya, lupa saya. Maju lagi sedikit, teman saya nih, orang yang sponsorin saya sekarang udah dapat Mercy-nya. Berarti giliran saya selanjutnya dong, ya kan? Besoknya beneran saya yang dapat. Anda lihat, ini maksudnya award itu diadakan di Tiansi. Ini maksudnya waktu kami dapat award, kami pamer-pamerkan sama Anda. Bukan yang kami freak gitu, pengen pamer-pamer nih gaya nih gue punya mobil baru, bukan. Ya. Kalau Pak Luis beli BMW seri 6, terus ini lihat BMW Eke ini bagus kan, jauh-jauh bawa, enggak kan? Apa yang dilakukan oleh Pak Luis? BMW seri 6, pegang, foto. Ya walaupun pegangan tetap hati-hati ya, cincin jangan sampai baret gitu kan. Ya kan, tapi Anda disuruh foto kan. Maksudnya apa sih? Bukannya Pak Luis mau pamer gaya dia punya BMW seri 6, bukan. Cuma untuk buka katup Anda, menyadarkan pada Anda bahwa namanya manusia itu bisa dapat kayak gini. Kalau Pak Luis manusia, ya, kalau Livia Helen manusia, artinya kalau mereka bisa dapat, Anda manusia bukan? Kalau manusia ya bisa dapat, gitu maksudnya. Ya. Nah, beberapa hal ini yang saya lihat kadang-kadang suka miss. Ya, Anda perlu jelaskan, banyak orang yang masih skeptis terhadap MLM, ya, mungkin juga skeptis terhadap upline kita yang unik yang satu itu, karena mereka belum lihat makna sebenarnya apa. Kenapa BMW harus selalu dipamer-pamer? Ya, kenapa harus orang sukses yang bicara di panggung vision seminar? Ya, Pak Edo udah menjawab dengan sangat bagus sekali. Kalau orang gagal diiniin nggak rame, ngapain ngikutin orang gagal? Justru karena orang sukses yang sudah pernah gagal. Supaya kita ngerti. Nah, itu yang harus Anda perlu pahami. Paradigma Anda harus Anda selaraskan. Anda harus mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa harus ada parade BMW? Ya, udah Jakarta macet dibikin parade 50 lagi. Ya mending kalau cuma 10 ini 50. Nanti kalau udah 200 gimana? Ya, macet total lalu lintas Jakarta. Buat apa, Saudara? Itu yang harus kita sadar. Buat apa sih kita lakukan? Ya. Nah, kalau Anda sudah lihat MLM oke, ya MLM bagus. Tiansi, ya jawabannya yang tepat. Pertanyaan yang terakhir yang paling penting adalah apakah ini benar-benar buat Anda? Benar nggak cocok buat Anda? Dan saya bilang ini bukan cuma buat prospek Anda loh. Ini saya justru tujukan pertanyaan pada Anda. Hari ini Anda semangat. Apakah besok Anda masih semangat? Apakah bulan depan Anda masih semangat? Jangan-jangan Anda tertipu sama upline Anda. Anda dibuat percaya bahwa Anda bisa, padahal Anda sebenarnya nggak bisa. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan 3 bulan lagi,
Ya, begitu offline Anda telepon, handphone Anda matiin. Ya, Anda program handphone sekarang kan canggih-canggih tuh ya. Begitu nomor upline Anda langsung busy gitu, keluarnya gitu. Handphonenya canggih sekarang. Ya, kalau yang zaman saya nggak gitu. Banyak ada nomor matiin aja udah, tutup, masukin bawah bantal kalau perlu, nggak bisa di silent soalnya. Ya. Jangan-jangan seperti itu saudara. Bener. Saya udah terlalu lihat. Saya 6 tahun loh di bisnis ini. Hampir 6 tahun saya di bisnis ini. Tanggal 20. Ini tanggal 25 ya. Besok saya ulang tahun ke-6 di Tianci. Tanggal 26 April. Ya. Jadi ini hari terakhir saya di tahun ke-5. Anda perhatiin, 6 tahun saya lihat banyak sekali orang yang bilang, yes saya pasti sukses di atas panggung. Besok ya, bulan depan 1 bulan aja, nggak usah setahun, udah hilang. Bener. Tadi saya tanyakan sama Anda ya, siapa di antara Anda yakin hidup Anda akan berubah di bisnis ini? Tadi semua angkat tangan, betul? Pertanyaannya bulan depan Anda masih ada nggak di ruangan ini? Bener. Coba ya, Anda coba salami orang sebelah Anda. Salami, kenalan. Nah, bulan depan cari orang sama lapor saya hadir, oke? Nah. Oke ya, saya cuma ingin meyakinkan sama Anda bahwa segala sesuatu sebetulnya biasanya hanya masalah waktu. Coba pahami seperti ini. Pertama, MLM itu untuk semua orang, termasuk untuk Anda. Nggak peduli latar belakang Anda apa, coba lihat. Lihat figur leader ini ya, Livia, mahasiswa dari IT. Ya, Dr. Suryanto, dokter. Ya, dokter di ICU Rumah Sakit Bro University Bandung. Heru Kuncoro, pengusaha. Ya. Pak Suprato, profesional, mantan general manager. Pak Edward Sarjono, Pak Edo, arsitek. Ya, Ibu Dia Safitri, ibu rumah tangga. Ya, ini saudara Doni, kalau dipanggil Pak kayaknya kurang cocok, muda sekali, mencapai bintang 8-nya waktu masih SMA. Nah, bayangin SMA aja udah bisa bintang 8. Ya. Sekarang beliau ini host kapal Kuala Lumpur, Malaysia. Sekolah di Malaysia atas biaya sendiri. Dr. Randes Frankilianto, MSc MBA, konsultan bisnis dan pengusaha. Ini MSc MBA-nya ini di ITB, ya S2. Ini cuman dijalani dalam waktu setahun. Orang S2 biasanya 2 tahun, ini cukup setahun. Jadi orang jenius loh, bisa jalanin bisnis ini. Ya. Louis Tendean, mantan penjual panci anti lengket yang selalu lengket dan visi dibajakan. Ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, latar belakang apapun juga terbukti di bisnis ini bisa. Pertanyaan selanjutnya, oke, MLM memang ternyata bisa untuk semua orang, termasuk Anda berarti. Apakah Anda perlu untuk ber-MLM? Saya cuma ingin mengajak Anda untuk mengevaluasi dalam 5 tahun terakhir. Ya, berapa pendapatan Anda bulanan Anda? Ya, pendapatan bulanan Anda 5 tahun yang lalu. Oke? Ya ini nggak berlaku buat mahasiswa. Saya tahu pendapatan bulanan Anda minta sama orang tua. Jadi nggak boleh dihitung. Ya, buat Anda yang udah bekerja atau sudah usaha, coba lihat. 5 tahun yang lalu berapa pendapatan bulanan Anda? Pertanyaan 1B, pendapatan Anda sekarang berapa? Berapa banyak pendapatan Anda meningkat dalam 5 tahun? Pertanyaan nomor 2, berapa tabungan Anda? Dalam 5 tahun ini berapa banyak Anda berhasil menabung? Pertanyaan ketiga, apa yang sudah Anda miliki dalam 5 tahun ini? Ya, semua pertanyaan saya adalah dalam 5 tahun ini. Hal baru apa yang sudah Anda dapatkan dalam 5 tahun terakhir ini? Rumah warisan orang tua tidak bisa dihitung. Ya. Nomor 4, berapa banyak teman Anda yang baru? Berapa banyak pergaulan Anda berkembang? Nomor 5, hal baru apa yang sudah Anda pelajari? Ya, jangan-jangan terakhir kali Anda belajar dulu waktu Anda mau lulus SMA atau dulu waktu Anda mau jadi sarjana. Ya, dan setelah itu Anda nggak pernah belajar. Hal yang ke-6, kemana saja Anda sudah berlibur? Seberapa sering? Pertanyaan ke-7, sudahkah Anda menunaikan ibadah Anda, naik haji dan lain sebagainya? Ya, ini nggak cuma sekedar yang naik haji ya, ada banyak sekali ibadah, zakat misalkan, perpuluhan. Nomor 8, ini sangat berkaitan, sudahkah Anda beramal, berapa banyak? Ya, pertanyaan nomor 8 ini yang paling susah biasanya, soalnya jawabannya gue aja susah gimana mau ngasih sama orang lain gitu. Oke, hati-hati terhadap zona kenyamanan. Ya, yang ketawanya paling keras biasanya yang paling kena. Oke ya. Kalau Anda jawab 5 pertanyaan ini, saya nggak perlu ngomong apa-apa, coba aja Anda renungkan. Apa arti dari jawaban tuh? Apa yang Anda tuliskan tuh?
mencoba bicara sesuatu pada Anda. Ya, apa yang Anda rasakan waktu Anda lihat fakta dari ke-8 pertanyaan ini? Apakah betul-betul hidup Anda sudah berarti? Kalau menurut Anda perlu untuk berubah, Anda boleh lihat lagi jawaban Anda. Ya. Kalau apa yang Anda tuliskan itu tidak memuaskan Anda, kalau Anda masih merasa hidup Anda belum mengalami perubahan yang berarti, kalau Anda masih sama saja kayak gitu, artinya Anda memang benar-benar perlu berubah. Ya, tadi kita udah lihat MLM adalah peluang yang paling cepat dan efektif untuk merubah hidup Anda. Jadi jawabannya saya kembali nama Anda. Anda harus nggak sih jalanin MLM? Anda harus nggak sih jalanin TNC? Jawabannya Anda yang tahu kok. Kalau Anda merasa puas dengan kehidupan Anda, ya Anda mau meneruskan apa yang sudah Anda capai dalam 5 tahun ini, silakan teruskan. 5 tahun lagi kita ketemu lagi dan saya akan menanyakan pertanyaan yang sama Anda. Ya, 5 tahun lagi, coba bayangin ya, 5 tahun yang lalu saya kemana-mana pakai motor butut, sekarang kemana-mana saya pakai BMW. 5 tahun yang lalu, Livia itu masih kos di gang, turun ke bawah, belok kanan, naik lagi ke atas. Hari ini, ya Anda dengerin aja vision seminar beliau ya. Kalau saya ditanya pertanyaan-pertanyaan tadi, saya bisa menjawab dengan berdiri tegak. Pertanyaannya, 5 tahun lagi, kalau pertanyaan yang sama masih ditanyakan pada Anda dan Anda masih menjawab dengan cara yang sama dengan cara tadi Anda menjawab, apakah Anda siap menjalani 5 tahun ke depan? Mau nggak hidup Anda terus seperti itu? Oke. Masalahnya ini yang Anda bilang, saya sih mau, siapa yang nggak mau sih hidupnya berubah? Ya, siapa yang nggak sirik tuh lihatnya Pak Luis enak banget. Ya, beli rumah sekian miliar, beli mobil gonta-ganti, enak banget. Siapa yang nggak mau? Masalahnya belum tentu saya bisa. Yang namanya bisnis kan butuh keahlian, ya kan? Makanya ada sekolah ini, ada sekolah itu. Ya, untuk jadi pegawai negeri aja ada sekolahnya. Ya, dipukulin aja mau demi jadi pegawai negeri. Butuh sekolah, butuh keahlian. Ya, makanya kalau saya belum tentu bisa, belum tentu saya cocok di bisnis ini. Oke, betul? Nah, kita akan lihat ya. Katanya MLM untuk semua orang, tapi bisnis butuh keahlian. Sementara keahlian setiap orang berbeda. Kontradiktif dua pertanyaan ini. Enggak nyambung, enggak sinkron. Ya. Berarti kalau bisnis butuh keahlian dan MLM adalah bisnis, berarti MLM butuh keahlian. MLM butuh keahlian, sementara setiap orang keahliannya beda-beda. Berarti benar bohong. Belum tentu saya sukses di MLM, belum tentu saya ahli. Anda disuruh ngomong di sini mau? Bisa? Coba, Anda bisa nggak bicara di sini? Yes, gitu. Bisa? Bisa. Kalau yang nggak bisa berarti Anda nggak akan sukses di bisnis ini. Sedih banget dunia kok kayak gitu ya? Enggak saudara. Ternyata ya siapapun juga yang nggak bisa diskon juga bisa kok sukses di bisnis ini. Saudara, coba saya ingin mengajak Anda untuk melihat yang namanya sistem. Ya, sistem itu dibuat supaya siapapun juga Anda, nggak peduli latar belakang Anda apa, bisa sukses di bisnis ini. Ya, mau Anda seorang pemikir, Anda seorang yang sangat sakuin sekali, Anda apapun juga lah, Anda bisa. Caranya adalah saya kasih aja dengan ilustrasi ini. Ya, tolong pilih angka dari 1 sampai 9. Matematik sedikit. Kalau Anda ikuti dengan benar, Anda bisa lihat apa artinya sistem ini. Pilih angka 1 sampai 9 bebas, terserah Anda. Tuliskan di kertas. Sudah? 1 sampai 9, angkanya berapapun juga, 1 digit saja. Sudah? Selanjutnya, ini belum ya. Ini jangan dilihat dulu. Setelah Anda memilih angka 1 sampai 9, tambahkan angka yang tadi Anda pilih dengan 4. Kemudian hasilnya kalikan dengan 2. Sudah? Nah, Anda dapat 2 digit kan? Betul? Ya. Dari 2 digit tersebut, ambil digit terakhirnya. Contohnya, kalau misalkan tadi Anda dapat 17 kan, Anda ambil 7-nya gitu. Ya, ambil digit terakhirnya. Kemudian bagi dengan 2, tambahkan dengan 2. Nah, yang ini agak butuh perjuangan. Kalikan dengan 9. Ya boleh deh, keluarin kalkulatornya deh. Bisa gak ya? Kalikan dengan sin kuadrat pi dibagi enggak. Ya, sistem harus sederhana. Kalau sistem susah nggak semua orang bisa ikutin. Kalau ini saya yakin, asal Anda lulus SD Anda pasti bisa ngikutin ini. Ya. Nah, Anda dapat 2 digit lagi, betul? Tambahkan digit pertama dengan digit kedua.
Ya, contohnya kalau tadi dapat angka 17 gitu ya, 1 tambah 7 jadi 8 contohnya kayak gitu. Oke, tambahkan dengan 1. Sudah? Oke, tadi Anda pilih angka berapapun juga, Anda yang terserah Anda kan, saya nggak bilang angkanya gimana, berapa kan, gimana Anda. Hasilnya 10 betul? Semuanya sama? Selama Anda ikuti langkah-langkah ini dengan tepat, berapapun juga angka yang Anda pilih di awal, hasilnya selalu sama, 10 sempurna. Demikian bisnis ini. Nggak peduli Anda menilai diri Anda berapa, ya. Kemampuan Anda cuma 1, kemampuan Anda 9, kemampuan Anda 5, terserah. Nggak peduli, asal jangan 0. Ya, 0 itu yang saya bilang tuh orang mati sama orang nggak waras. Ya, selama Anda masih hidup, Anda masih waras, minimal skor Anda 1, nggak peduli kondisi Anda kayak gimana. Ya, jadi berapapun juga angka yang Anda pilih, bagaimanapun juga kondisi Anda, selama Anda ikuti sistemnya dengan benar, ya waktu saya bilang kaliin 2, Anda benerin kali 2, jangan cuma kali 1 gitu ya. Waktu dibilang kali 9, enggak males kok, susah banget kali 9, kali 3 aja. Ya, asal Anda masih mau teachable, Anda ikuti ini semua langkahnya, hasilnya pasti sempurna. Asal Anda ikuti sistem unicorn dengan benar, siapapun juga Anda, hasilnya 1, sempurna. Oke, ya. Sekarang saya tanya, siapa di antara Anda yang bisa bikin es krim? Bisa bikin es krim? Ada yang bisa bikin es krim? Saya senang sekali bikin es krim. Ibu bisa bikin es krim? Bapak bisa bikin es krim? Siapa lagi? Cuma 2? Oke, Anda nggak bisa bikin es krim? Ya, saya bisa loh. Tahu nggak caranya gimana? Nih, saya kasih tahu langkah-langkahnya. Dengerin langkah-langkahnya ya. Anda pergi ke Mall Atar Gading, cari yang namanya banner store, ya. Udah gitu Anda pergi ke daerah-daerah yang ada kotak-kotak masakan instan kayak gitu ya. Anda cari kotak yang tulisannya es krim instan. Sudah? Anda beli kotak tersebut, bawa pulang ke rumah, cabut, ya. Di belakangnya ada tulisannya apa yang harus Anda lakukan. Biasanya tergantung dari merek yang Anda ambil, ada rasa stroberi, coklat dan lain sebagainya. Ya, tapi caranya mirip. Buka kantongnya, masukkan ke dalam sebuah mangkok, mungkin Anda minta ditambahkan gula atau mungkin telur atau susu, ya. Ikuti aja langkah-langkahnya. Anda kocok, Anda masukin ke dalam kulkas, selesai. Es krimnya jadi. Sederhana? Kira-kira bisa nggak Anda membuat es krim? Bisa? Anda lihat ya. Tadinya Anda pikir bikin es krim susah kan? Saya yakin begitu saya bilang ada es krim instan, Anda langsung kebayang, iya ya. Bikin mie aja gue bisa. Anda bisa bikin mie tanpa pakai Indomie, Super Mie dan sebagainya. Bikin mie asli dari nol, bisa? Saya juga kagak bisa. Dari terigu, gula, apa segala bisa. Banting-banting, potong-potong, bisa? Enggak. Kecuali Anda tukang masak. Tapi kalau bikin Indomie bisa? Indomie rebus? Rasa ayam panggang, rasa sapi panggang, rasa apa panggang pun bisa kan? Karena apa? Karena sudah ada sistemnya. Sudah dikemas dalam bentuk sistem. Anda tinggal buka, masukin mie-nya, masak air, jadi. Bikin es krim susah? Enggak. Buka bungkusnya, masukin, ikuti petunjuknya, tambahkan susu, gula, apa, kocok sebentar pakai mixer, masukin kulkas, jadi. Asal Anda ikuti sistemnya dan Anda gunakan alat bantu yang tepat. Maksudnya apa? Anda jangan masukin ke dalam oven. Kalau mau bikin es krim ya masukinnya kulkas. Ya kan? Ya, jangan suka neko-neko. Tapi kan oven kan lebih bagus daripada kulkas yang akan jadi, Saudara. Ya, harus persis. Ini yang saya maksud dengan kalau unicorn bilang ikuti setiap pertemuan, Anda jangan bilang 1 aja ya, nawar sedikit boleh dong. Waktu unicorn bilang Anda harus dengerin kaset Netpi, Anda bilang enggak, saya mau dengerin kaset Rhoma Irama. Enggak nyambung, Saudara. Ya. Oke, dan sebagai penutup, saya akan bercerita. Tadi saya udah cerita tentang cecak, laba-laba, ya. Jadi hari ini hari kebun binatang. Hari ini saya untuk penutup saya akan cerita tentang babi. Ceritanya gini, waktu itu ya ada seorang di suatu zaman dahulu kala, nggak terlalu dulu, ada seorang wanita menggunakan mobilnya sedang mendaki daerah pegunungan di daerah puncak. Ya, jalannya kan belok-belok ya. Nah, lagi jalan belok-belok itu lagi santai-santai, itu memang sore-sore suasananya udah angin sepoi-sepoi. Nah, tahu kan puncak kan udah ada mulai embun-embun gitu, wah kayaknya tuh santai banget. Tahu-tahu dari sebelah sana, ya ada mobil yang hampir makan jalur dia, yo ngebut seperti tidak terkendali, sret, dan begitu lewat, udah kaget kan ini, ya si ibu ini udah kaget, gila ini, ya lagi anak-anak ini kok ada yang mau nabrak seperti ini. Pas lewat, dia malah buka jendela malah teriak, babi, cina gitu. Wah kesel Saudara,
Dia yang salah, gue dibilang babi katanya. Ya, dibalas sapi dia gitu. Ya. Nah, pas ngebalik selesai ngomong sapi, begitu di depan, ada bangkai babi di depan situ. Hampir dia tertabrak. Anda tahu maksud dari cerita ini? Kalau dia mau menyikapi dengan positif, ya tiba-tiba kenapa ada oleng gitu atau ngomong babi, maksudnya orang ini kan baru aja kaget. Ternyata dia baru aja melindas babi. Baru melindas babi jadi oleng. Nah, pas lewat dia bilang, wah kasihan nih orang, nanti dia bisa mengalami hal yang sama. Dia mau ngasih tahu ada babi di depan. Cuma berhubung kaget, ada aja kecil, ada babi. Yang kedengaran babinya doang. Maksudnya baik, ada babi bahaya, malah sapi gitu kan. Jadi aja ketabrak beneran tuh babi. Coba kalau mau disikapi dengan positif, oh ada babi, ngerem kan, nggak ketabrak babinya gitu. Nah ini sebuah ilustrasi saudara yang menunjukkan pada Anda hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Seringkali banyak orang yang maksudnya baik menyampaikan pada Anda tapi Anda udah skeptis dulu. Ya, dulu sponsor Anda bilang ini ada peluang bisnis yang bagus, Anda udah bilang paling gue disuruh jualan, ditolak-tolak setengah mati. Untung sponsor Anda ngotot. Jadinya Anda bisa berada di ruangan hari ini. Besok upline Anda akan ngotot bilang ayo beli tiket pertemuan, ayo dengerin ini, ayo ikuti ini, ayo ikuti ini. Ya, harus cepat jadi core person, harus cepat jadi core leader. Ini upline ini menyebalkan sekali sih. Ya, hati-hati, jangan sampai Anda bilang sama upline Anda sapi gitu, jangan ya. Tapi ikuti upline Anda. Sukses buat Anda.